teman-teman, aku Oza, pendiri komunitas Sedulure Dewe. Salam kenal ya buat teman-teman yang baru pertama kali melihat konten kita, dan juga buat teman-teman yang mungkin lihat konten kita karena masih ragu dengan kredibilitas atau dengan komunitas Sedulure Dewe ya. Mungkin kemarin udah lihat-lihat di Instagram, kemudian lewat beranda Sedulure Dewe, teman-teman pengen tahu lebih lanjut dan pengen ini bisa dipercaya nggak sih? Nah, ini aku bakalan jelasin semua tentang komunitas Sedulure Dewe. Nah, jadi video ini bakalan jelasin ke kalian secara singkatnya tentang Sedulure Dewe. Nah, Sedulure Dewe ini berdiri tahun 2018, teman-teman. Awalnya itu memang pas tahun 2018 itu nggak ada nama Sedulure Dewe. Jadi kalau aku ditanya kapan berdiri komunitas Sedulure Dewe, aku jawabnya 2018. Kita jawabnya 2018 itu secara apa ya? Ya secara udah ada gitu loh. Memang udah ada di tahun 2018 walaupun namanya belum ada. Karena saat itu ya kita bener-bener aku korban pinjaman online, kemudian mencari jalan keluar ya, mencari informasi-informasi karena aku ngerasa kayak sendirian banget waktu itu. Terus informasi seputar pinjol itu juga nggak seperti sekarang gitu, mau minta bantuan, mau cerita ke siapa itu nggak tahu gitu kan. Nah, waktu itu kan masih zaman Facebook ya teman-teman, 2018 itu medsos masih boomingnya Facebook. Aku buka-buka Facebook, buka-buka di pencarian gitu kayak tentang pinjaman online gitu kan. Ternyata ada grup gitu, ada grup orang-orang yang terjerat pinjol gitu. Nah, aku kayak mulai ada titik terang sih enggak ya, tapi paling enggak aku merasa kayak oh ternyata enggak sendirian nih orang yang punya nasib kayak aku nih kena pinjol gitu. Ada grupnya, aku gabung, kemudian di situ mulai interaksi dengan orang-orang. Aku nggak sepenuhnya juga percaya gitu. Itu masih banyak kekhawatiran. Jadi kayak misalnya aku mau cerita nih ke salah satu anggota atau mau bikin postingan di grup tersebut, itu kayak jangan-jangan nanti di sini ada DC yang nyamar dan sebagainya gitu. Nah, makanya nama sebenarnya bukan Oza ya teman-teman ya. Nama Oza ini karena dulu itu di Facebook itu pakai nama samaran gitu kan, karena nggak mungkin pakai nama asli ya, karena takut ada oknum pinjol gitu yang lagi mata-mata gitu ya. Jadi pakai nama samaran, dan semua orang-orang yang gabung kayaknya pakai nama samaran juga gitu. Nah, makanya sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Oza gitu. Kemudian dari grup Facebook ya beralih ke grup WhatsApp, jadi lebih intens kan. Nah, kemudian dari grup WhatsApp itu dari berbagai kota. Nah, aku kan udah di Jogja juga waktu itu. Nah, ada teman-teman yang orang Jogja juga atau domisili di Jogja. Aku lebih sering intens nih komunikasi, sampai di suatu ketika aku beranikan diri buat ketemu langsung gitu. Awalnya kan takut kalau itu dari oknum pinjol gitu ya yang menyamar. Nah, aku beranikan ketemu, ternyata pas setelah ketemu memang sama-sama orang yang terjerat pinjaman online. Akhirnya disitulah komunikasi lebih intens lagi untuk gimana nih kita buat keluar dari jeratan ini. Soalnya kita udah sama-sama ngerasain hal yang kayak nggak berkesudahan gitu loh. Mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama sekarang. Nah, dari situ pokoknya ya, itu menjadi awal mula akhirnya Sedulure Dewe berdiri, walaupun pada saat itu belum ada namanya. Tapi seenggaknya aktivitasnya itu udah ada. Jadi kayak aku dulu udah live streaming di Facebook, kemudian di grup juga aku menjadi orang yang berani speak up, berani bersuara, berani untuk menyemangati teman-teman. Banyak teman-teman kan yang udah sampai putus asa, udah sampai yang merasa ini udah akhir dari segalanya, kayak udah mau misalnya, udah kayak nggak punya jalan keluar lah gitu kan. Nah, aku yang menjadi penyemangat dan teman-teman merasa terbantu gitu loh. Apalagi pada saat siaran langsung di Facebook, banyak yang memberikan saran, kenapa nggak bikin channel YouTube aja gitu. Nah, dari situlah aku bikin channel YouTube.
nyari nama, akhirnya aku pilih nama Sedulur EDW. Jadi kalau komunitas ini, kenapa bisa muncul komunitas ini? Jujur ya, sebetulnya aku dulunya karena menyelamatkan diri ya, menyelamatkan diri sendiri karena terjerat pinjaman online, yang kemudian ya karena aku merasa apa ya, menemukan jalan terbaik, menemukan jalan yang cerah gitu kan. Aku mulai sharing-sharing ke teman-teman gitu. Nah dari situ mulai kayak jadi apa ya namanya? Jadi orang yang bisa diandalkan gitu loh, ketika misalnya ada teman-teman lain butuh pertolongan atau masukan atau informasi tentang pinjaman online, mereka nanya-nanyanya ke aku. Nah jadi itu poin penting banget yang teman-teman wajib perhatikan ya. Mungkin kan banyak komunitas di luaran sana yang seperti video yang aku buat sebelumnya, yang mereka justru malah melakukan penipuan atau mengejar sesuatu dari kalian gitu kan. Nah kalau di Sedulur EDW yang menjadi pembeda karena kita itu ada karena memang memiliki nasib yang sama gitu. Kita tercipta karena kita mengalami hal yang sama persis gitu. Aku mengalami apa yang teman-teman rasakan sekarang. Jadi dan informasi edukasi yang aku terapkan ke teman-teman semuanya itu memang berdasarkan yang aku alami dulu, yang aku jalani dulu seperti apa, aku terapkan ke teman-teman. Nah, meskipun banyak update juga, karena kita kan punya grup WhatsApp ya, kita punya grup WhatsApp, orang-orang yang pernah kita bantu itu kita gabungkan dalam satu grup. Nah, di situ kan banyak informasi update. Nah, misalnya contoh kayak aplikasi A, mungkin dulu pada tahun aku terjerat di tahun 2017-18 itu nggak ada kolektor lapangan, nggak ada petugas lapangan. Kemudian lambat laun aplikasi tersebut punya petugas lapangan. Nah, aku berarti kan upgrade informasi itu. Upgradean ini berasal dari informasi yang aku dapetin dari teman-teman grup gitu. Jadi kalau di Sedulur EDW, video-video kita kalau teman-teman nonton yang terbaru itu pasti udah yang terupgrade karena kita selalu memperbarui informasi dari yang disampaikan oleh teman-teman. Selain juga kalau Sedulur EDW ini kan salah satu komunitas yang punya alamat kantor jelas di Yogyakarta ya. Selain di Yogyakarta ada di Jakarta juga gitu. Nah, kebanyakan dari mereka kan nggak punya alamat kantor jelas. Nah, ini penting juga kenapa? Karena kita kan bakalan menyerahkan permasalahan kita ke komunitas tersebut gitu kan ya. Nah, teman-teman itu juga harus aware nih dengan hal ini. Kalau mereka nggak punya alamat jelas, ketika nantinya terjadi sesuatu kepada teman-teman atau ya kita nggak tahu lah ya yang ke depan bakalan terjadi. Ketika mereka nggak punya alamat kantor yang jelas, kita bingung mau minta pertanggungjawaban ke siapa gitu loh. Kalau cuman ke medsos doang, medsos kan bisa hilang kan, bisa aja mereka hapus akun. Beda dengan kalau Sedulur EDW punya alamat kantor yang jelas. Kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, ya gampang, tinggal dicari aja alamat kantornya gitu. Selain kantor juga teman-teman bisa lihat kredibilitas medsos kita. Kita punya YouTube, punya Instagram, punya TikTok yang benar-benar kita kelola dengan baik. Artinya nggak abal-abal, nggak asal bikin gitu loh. Nah itu kan jadi satu hal yang perlu dipertimbangkan juga gitu kan. Kalau misalnya kita komunitas yang nggak punya kredibilitas baik, ya itu terlihat kan dari medsosnya. Nah bisa kok dilihat medsos-medsos kita itu semuanya benar-benar terstruktur dengan bagus, dengan rapi. Ya pokoknya kita memang garapnya bener-bener dengan nggak main-main gitu loh. Selain dari desainnya, informasinya juga kita update terus. Kemudian kalau kita mau bikin konten itu kita perlu yang namanya riset-riset karena kita juga punya tim khusus yang untuk sebagai penulis naskahnya gitu. Jadi kita punya bagian masing-masing. Nah itu kan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman. Kalau di medsos saja mungkin nggak cukup ya teman-teman, karena ya semua orang sekarang bisa bikin medsos gitu kan, bisa bikin Instagram, bisa bikin postingan-postingan, cuman tertata atau enggaknya, informasinya bisa dipertanggungjawabkan atau enggaknya, itu enggak semuanya. Nah kemudian kalau selain medsos juga, aku pribadi itu sering beberapa kali ya kita diundang di media massa yang artinya udah kredibel ya, kayak Tribun Jogja,
kita diwawancari oleh Tribun Jogja, Jawa Pos gitu kan. Kemudian radio juga di Jogja, Radio Folk Jogja. Nah, selain itu juga Sedulur EDW sendiri, baik komunitasnya ataupun saya pribadi, itu sering banget buat jadi bahan penelitian mahasiswa. Nah, itu kan nggak mungkin terjadi ya kalau komunitas abal-abal gitu kan. Kayak pihak kampus itu nggak mungkin juga mau kolaborasi atau menjadikan bahan penelitian komunitas yang abal-abal gitu loh. Pasti mereka kan udah penuh dengan pertimbangan nih pihak kampus gitu kan, atau pihak dosen-dosennya. Nah, selain itu ya media-media juga kan, apalagi kayak media Tribun itu kan udah gede ya. Tribun, Jawa Pos, Radio Folk Jogja. Nggak mungkin mereka itu ngundang atau mewawancarai untuk komunitas yang abal-abal. Nah, mereka kan pasti juga udah memperhitungkan itu. Dan kita sendiri pun kalau misalnya kita itu melakukan hal yang merugikan masyarakat, itu nggak mungkin banget kita mau diundang di media-media massa yang udah gede gitu loh. Apalagi kalau penipuan, karena kan masih banyak juga orang yang takut. Aku nggak menyalahkan juga sih, kayak orang-orang ini Sedulur EDW penipuan bukan ya gitu kan, masih takut karena belum tahu kita kan, ini beneran nggak ya gitu ya. Ya sebenarnya ya simpelnya gitu ya, aku nggak mungkin mau diwawancarai oleh Tribun Jogja, nggak mungkin mau diundang di Radio Folk Jogja kalau misalnya aku melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau melakukan kecurangan-kecurangan, kan nggak mungkin banget kan gitu. Terus juga pernah di Menjadi Manusia, kalau teman-teman tahu channel YouTube Menjadi Manusia itu membahas tentang kesehatan mental. Aku pernah juga diundang di sana. Nah, itu waktu itu bareng sama Cinta Laura teman-teman. Tapi kita nggak satu frame ya. Kita satu hari shootnya dalam satu hari yang sama gitu. Nah, teman-teman bisa cek channel Menjadi Manusia, itu udah lumayan sering ngundang narasumber yang udah kredibel. Terus yang sering ditanyakan testimoni juga, minta testimoninya dong dari Sedulur EDW, kok nggak pernah ada testimoni gitu ya. Kalau ngomong testimoni itu agak susah teman-teman, karena nggak semua orang itu mau memberikan testimoni secara video gitu, karena kan teman-teman ngerasain sendiri, kita sedang terjerat pinjol itu biasanya menutup diri. Kita biasanya nggak mau sampai orang lain ada yang tahu gitu ya. Gimana mau ngasih testimoni gitu. Cuma ada sih beberapa yang mungkin memang merasa sangat terbantu, kemudian beliau-beliau bikin video. Kita juga kayaknya udah menayangkan beberapa di Instagram. Nah, selain itu sebetulnya teman-teman juga bisa lihat kok dari komentar-komentarnya di medsos ya. Di Instagram, di Google Map, di YouTube gitu ya. Itu kayak ya memang nggak pernah sih, nggak ada ditemui bahwa aku setelah datang ke komunitas Sedulur EDW malah jadi masalahnya lebih banyak, atau malah aku datang ke komunitas Sedulur EDW malah jadi habis uang atau diperas atau apa gitu. Itu nggak ada ya, teman-teman bisa cari silahkan gitu. Kalaupun ada komentar negatif paling seputar kayak adminnya slow respon atau apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan itu ya. Intinya nggak ada yang akhirnya merasa dirugikan setelah konsultasi ke Sedulur EDW. Tapi kan bisa dihapus mas komentarnya. Iya ya, Instagram bisa dihapus ya. Cuman Google Map itu nggak bisa teman-teman, susah banget menghapus komentar di Google Map. Jadi teman-teman bisa lihat komentar-komentar kita di Google Map Sedulur EDW. Nah, selain dari komentar, kalau teman-teman lihat video-video kita di YouTube, itu juga kan aku sering banget ya podcast sama teman-teman yang pernah terjerat pinjaman online, yang pernah dibantu oleh kita ajak ngobrol, podcast bareng, kita dengarkan kesaksian mereka, cerita-cerita mereka. Selain cerita mereka menjadi inspirasi, itu juga jadi bukti bahwa memang komunitas kita itu kerja nyata. Kalau ngomongin privasi, tenang ya teman-teman. Jadi kayak ada juga kan yang takut kayak, mas nanti aku mau konsultasi jangan di video ya itu. Kita nggak pernah memvideo orang secara tiba-tiba ya, atau spontan gitu. Jadi yang muncul di podcast itu memang udah kesepakatan, memang udah kayak yang misalnya nih konsultasi, terus kemudian aku lihat ceritanya menarik atau orangnya mampu memberikan inspirasi gitu. Aku tawarin, besok kita ngobrol di podcast, mau nggak untuk
berbagi cerita ke teman-teman gitu ya. Nah itu memang udah apa sih namanya, kesepakatan, dan memang orangnya mau berbagi cerita gitu. Jadi tenang aja teman-teman, nggak bakalan yang datang ke sini terus disodorin kamera, itu enggak. Jadi pas konsultasi memang nggak ada kamera sama sekali gitu. Mengenai privasi ya, jangankan gitu ya, kalau misalnya ada orang ke sini, suami istri misalnya ya, yang terkena misalnya istrinya, suaminya nggak tahu. Aku dan teman-teman itu juga meminta izin kepada istrinya, Mbak, Ibu, apakah suaminya tahu gitu kan? Kalau misalnya nggak tahu, ini kalau dikasih tahu nggak apa-apa, atau misalnya mungkin tahu tapi detail nominalnya nggak tahu gitu kan ya. Kita izin untuk detail nominalnya, suami boleh tahu nggak? Kalau nggak tahu ya silakan gitu kan. Kita kan nggak bisa memaksa. Nah gitu ya. Orang yang datang ke sini suami istri aja kita meminta izin kalau misalnya salah satunya nggak tahu. Jadi untuk privasi itu ya jadi pondasi utama kita, memang itu hal yang memang nggak akan kita langgar. Terus jangan khawatir juga, di komunitas Sedulure Dhewe itu teman-teman bakal aku dampingi seumur hidup ya, kalau bisa dibilang seumur hidup gitu. Jadi yang datang ke sini itu nanti tergabung di grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita itu sekarang udah sampai 12 grup teman-teman. Masing-masing grup itu kurang lebih 200 sampai 500-an orang. Nah, di situ teman-teman bisa sharing-sharing, kemudian pendampingan, misal ada masalah, ada sesuatu hal yang teman-teman butuh penguatan mental, nah itu di situ tempatnya. Jadi nggak cuma sekali terus selesai gitu kan. Nah, selain grup juga di Basecamp Jogja ya, atau di kantor Jogja itu setiap hari Sabtu, pokoknya setiap seminggu sekali kita adain pertemuan rutin gitu. Jadi teman-teman yang di grup bukan hanya komunikasi lewat online di grup, tapi juga mereka kita berikan wadah, tempat dan waktu di Basecamp atau kantor Sedulure Dhewe untuk kopdar gitu. Nah, selain itu juga kalau di momen-momen tertentu kita itu sering ngadain seminar-seminar teman-teman, kayak misalnya pada saat Ramadan kemarin kita juga mengadakan seminar. Terus kemudian juga beberapa kali kita kolaborasi dengan kampus-kampus untuk melakukan seminar-seminar tentang literasi keuangan, khususnya pinjaman online. Sampai sini harusnya teman-teman udah bisa menilai ya, atau membedakan komunitas Sedulure Dhewe dengan tempat lain. Nah, di sini sebetulnya aku bukan bermaksud untuk menjelekkan tempat lain, bukan, tapi aku udah terlalu muak teman-teman dengar orang-orang yang terjerat pinjol kemudian salah tempat, akhirnya malah jadi korban penipuan, akhirnya malah uangnya habis buat penipu itu yang akunya bisa bantu buat keluar dari jeratan pinjol gitu. Makanya aku bikin seperti ini, dan juga imbasnya itu jadi ke kita gitu loh. Padahal kita yang lurus-lurus aja nih, nggak melakukan penipuan, tapi karena banyaknya akun-akun seperti itu, akhirnya kita juga jadi masyarakat jadi takut juga, jangan-jangan Sedulure Dhewe juga sama dengan yang lain gitu loh. Nah, makanya aku bikin video seperti ini ya. Nah, akhirnya kan teman-teman yang seharusnya mendapatkan pertolongan, jadinya karena ragu, akhirnya mereka ya udah terjerumus begitu aja gitu loh, bahkan menjadi lebih parah gitu kan. Buat temen-temen ini deh, biar nggak terlalu trauma, mungkin kan nonton video ini juga karena pernah jadi korban penipuan sebelumnya, atau teman-teman yang nonton video ini karena lagi mau konsultasi ke sebuah tempat gitu ya, kemudian nyari-nyari informasi penipuan. Nah, kalau untuk penipuan atau enggak, sebetulnya aku sampaikan di video yang lain terpisah untuk ciri-ciri akun penipu, tapi aku ulas sedikit di sini. Jadi yang membedakan kalau Sedulure Dhewe dengan komunitas lain, bisa teman-teman pertimbangkan. Media sosial kita itu jelas ya teman-teman, jelas masih aktif, update, kemudian foto-foto, gambar-gambar yang kita tampilkan di medsos juga bukan foto-foto AI. Foto AI itu foto komputer ya, di komputer gitu, kayak yang aku jelaskan di video terpisah. Kalau medsos yang full AI atau full foto komputer itu teman-teman kan harus, karena bisa jadi itu penipuan, karena kan ya mereka nggak berani menampilkan wajah asli kan. Terus teman-teman buat cara ngebedain foto AI sama foto, aku udah sampaikan juga di video yang terpisah.
Nah, kemudian yang kedua juga kantor kita itu jelas adanya di mana. Nah, jadi ketika ada apa-apa bisa langsung menghubungi kita gitu loh di alamat yang jelas gitu. Dan bisa tatap muka juga kan pastinya, nggak hanya ketemu lewat chat atau telepon gitu. Selain itu juga tadi udah aku sampaikan ya, kita punya grup WhatsApp. Jadi banget kalau kita melakukan kecurangan, kita melakukan penipuan, tapi mengumpulkan korban kita gitu loh dalam satu grup, kan nggak mungkin kan gitu. Bisa kan kalau kita memang melakukan penipuan, harusnya kita menjaga biar korban-korban kita itu nggak saling komunikasi gitu. Nah, nyatanya kan nggak, nyatanya kalau di Sedulur DW malah disatukan, berarti artinya memang nggak ada hal-hal yang kita tutup-tutupi gitu. Jadi kenapa harus ke Sedulur DW? Aku yakin penjelasan tadi udah cukup menjawab ya teman-teman, dari medsos kita yang jelas, medsos kita yang upgrade informasinya, isinya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga alamat kantor kita jelas, ada grup WhatsApp untuk nantinya saling komunikasi, dan juga konsultasi gratis seumur hidup ke aku ya nanti lewat WhatsApp. Nah, kemudian juga bisa dilihat di media massa, di Tribun Jogja, Jawa Pos, Radio Fox, kemudian menjadi channel YouTube Menjadi Manusia, dan kita sering kerjasama dengan universitas-universitas di Yogyakarta untuk mengadakan kegiatan seminar tentang keuangan yang tentunya itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh komunitas yang abal-abal. Jadi Sedulur DW itu bukan hanya komunitas, tapi rumah bagi mereka yang sedang mencari jalan keluar. Kita percaya bahwa siapapun bisa bangkit selama ada yang mendampingi dengan ikhlas. Dan itulah yang kita lakukan sejak hari pertama.